Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita hari ini sedang berdiam di dalam rumah kita masing-masing terkait dengan mewabahnya epidemi coronavirus disease 19 atau biasa disingkat dengan COVID-19. Sahabat, tetap bahagia itu wajib agar imunitas tubuh kita tetap kuat, bahkan bertambah kuat. Bahagianya jiwa kita akan menyebabkan bekerjanya hormon serotonin, endorfin, oksitosin, bahkan dopamin yang akan terus menjalankan fungsinya sebagai neurotransmitter bagi seluruh anggota tubuh. Dalam jiwa yang sehat akan melahirkan tubuh yang kuat, dan tetap bahagia adalah di antara ciri kesehatan jiwa. Sahabat yang semuanya, berbahagialah dengan ujian ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika Allah menurunkan ujiannya kepada kita semuanya? Perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kehilangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Tetapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di ayat 157, Allah mengingatkan kepada kita, dengan ujian ini kita menjadi dapat mengamalkan dan menghayati istirja. Sesungguhnya kita ini dari Allah, dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dan ketika kita mampu menghayati istirja ini dan kemudian melahirkan kebaikan berupa diantaranya kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan ampunannya, rahmatnya, dan memberikan hidayah untuk kita semuanya. Karena itu berbahagialah dengan ujian ini, sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kebaikan orang-orang beriman sebagaimana motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang orang itu dikehendaki jadi orang baik, orang itu akan diuji dengan musibah. Dalam perspektif ini, musibah adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kebaikan orang-orang beriman. Berbahagialah dengan ujian ini, karena inilah di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana motivasi yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, ditimpa kekhawatiran yang belum terjadi, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan, ditimpa kekhawatiran yang sedang terjadi, bahkan kemudian kena duri kulitnya. Ketika dia bersabar, Allah akan hapuskan seluruh kesalahan. Berbahagialah sahabat dengan ujian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka medan kebaikan, lapangan dakwah yang begitu luas bagi kita dengan ujian ini. Nabi SAW pernah berpesan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yang melapangkan satu kesusahan mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kesulitannya di yaumil akhir nanti. Karena itu kemudian kita ingat pesan Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong orang lain. Bahkan dia menjadi ciri di antara iman. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dengan kita bersabar dalam program self-isolation, mengisolasi diri di dalam rumah kita, kita sejatinya telah menjaga diri kita dari kematian yang disebabkan oleh wabah penyakit ini. Di sisi lain, kalaupun kita adalah seorang yang telah terpapar, atau minimal kita adalah seorang carrier yang membawa virus ini, dengan kita menjaga diri kita di dalam kamar kita, di dalam rumah kita, kita sedang menjaga saudara kita terzalimi, kita sedang menjaga saudara kita tertularkan dengan carrier yang ada dalam tubuh kita. Karena itu persoalannya hari ini adalah bagaimana kita mampu membawa semangat ibadah yang ada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di Baitullah, kita pindahkan ke rumah kita masing-masing. Baituna jannatuna. Rumah kita adalah surga-surganya kita. Karena itu kemudian wala taj'al buyutakum quburan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kita saatnya untuk meningkatkan evaluasi keharmonisan rumah tangga kita. Kita sholat berjamaah senantiasa bersama istri dan anak-anak kita. Kita kemudian senantiasa berzikir berjamaah, tadarus Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, membangun halaqah-halaqah Al-Quran, memperbaiki apa-apa yang kurang hari ini dari ilmu dan amal kita di dalam rumah. Maka insya Allah itu pun adalah ibadah, dan itu adalah bagian dari cara kita untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian berbahagialah sahabat semuanya. Musibah ini juga sedang menguji kita sejauh mana ketaatan kita kepada para ulama, sejauh mana kedekatan kita kepada para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa orang itu dikehendaki jadi orang baik, orang itu akan dijadikan faqih dalam agama. Orang yang faqih itu adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan dalil yang tepat pada waktu, kondisi, dan masa. Sama-sama kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita selalu ingat kesalahan-kesalahan kita hari ini. Marilah kita maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Marilah segera kita tunaikan hutang piutang kita sekecil apapun kepada saudara-saudara kita. Marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat ujian ini. Yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji kita di luar kesanggupan kita. Kita sanggup melewati ujian ini, dan kita harus lawan virus ini karena dia adalah gangguan daripada syaitan. Maka senantiasa berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zalim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami cukupkan hanya kepada Allah sebagai sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Aku berlindung kepadamu dari beratnya ujian, dari mendalamnya kesengsaraan yang kami rasakan, dari buruknya ketetapan, dan dari berbahagia dan bergembiranya para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kebaikan di dunia, tapi yang lebih penting ya Allah, berikanlah kami kebaikan di akhirat. Sahabat semuanya, dawamkan zikir di pagi dan petang hari, ba'da subuh dan ba'da salat asar. Kita bisa membaca Al-Ma'surat Kubra, kita bisa membaca zikir-zikir Hayatul Qulub, kita bisa membaca zikir-zikir yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhai seluruh langkah-langkah kita, dan Allah tetapkan janjinya kepada orang-orang yang mampu menikmati ujian ini dalam kesabaran, tetap berbahagia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.